Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Maulana Syahid. Pada video sebelumnya saya mereview tentang sebuah buku, dan pada video kali ini saya akan mereview tentang sebuah skripsi. Ini adalah semata-mata untuk menyelesaikan tugas di kampus saya. Langsung saja, pada video skripsi kali ini, skripsi ini saya unggah atau saya ambil atau saya pilih skripsi yang berjudul Implementasi Metode Qiraati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Merandung Jaya. Skripsi ini disusun oleh Rizka Alimatul Ulfa. Dia adalah mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Metro Lampung. Langsung saja saya jelaskan atau saya review. Langsung masuk ke bab 1 pendahuluan. Di dalamnya itu terdapat latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan penelitian relevan. Oke guys, langsung ke pembahasan. Tadi sudah disebutkan di dalam bab 1 itu terdapat apa saja. Dan saya akan jelaskan dulu apa itu latar belakang masalah. Jadi guys, di sebuah penulisan skripsi itu terdapat sebuah latar belakang permasalahan. Apa sih yang dimaksud latar belakang permasalahan itu? Jadi, latar belakang permasalahan itu adalah untuk menjelaskan alasan mengapa masalah ini diangkat dalam sebuah skripsi. Nah guys, pada latar belakang permasalahan ini, si penulis melakukan survei dan wawancara dengan sebuah guru pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Bahwasanya dalam mengajarkan Al-Quran, guru belum menggunakan metode apa-apa, hanya metode membaca biasa. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa siswa yang belum lancar dalam membaca Al-Quran karena merasa metode yang digunakan kurang efektif dan terkesan monoton, membuat siswa merasa bosan dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan latar belakang masalah ini, si peneliti bermaksud ingin melakukan penelitian mengenai implementasi yang tadi judulnya guys, implementasi metode qiraati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Selanjutnya, si penulis ini menyertakan pertanyaan penelitian. Ini masih di bab 1 guys. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi metode qiraati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Darussalam Merandung Jaya. Selanjutnya itu di dalam bab 1 ini juga ada tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan tadi, maka tujuan penelitian ini yang ditulis oleh si peneliti ini adalah
untuk mengetahui bagaimana implementasi metode qiraati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Nah, diharapkan oleh si peneliti ini, hasil skripsi ini agar dapat bermanfaat terutama bagi MI Darussalam, terus juga bagi lembaga kampus dan bagi si penulis ini. Dan selanjutnya itu kita masih dalam pembahasan bab 1. Ini selanjutnya penelitian relevan. Si peneliti ini mengkaji juga skripsi terdahulu untuk dijadikan bahan rujukan. Oke guys, langsung kita masuk ke pembahasan bab kedua. Tadi sudah dijelaskan bab pertama, bab ke-1. Nah sekarang bab kedua, landasan teori. Dalam landasan teori ini ada kemampuan membaca Al-Quran. Si penulis ini menyebutkan yang pertama itu pengertian kemampuan membaca Al-Quran. Yang kedua, perkembangan kemampuan membaca Al-Quran. Yang ketiga, indikator kemampuan membaca Al-Quran. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-Quran. Yang kelima, hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Yang keenam, adab membaca Al-Quran. Nah, di landasan teori ini juga, di bab kedua, si peneliti ini menulis yang kedua itu tentang metode qiraati. Jadi di dalamnya ini ada pengertian metode qiraati atau qiraat dan kelebihan, kekurangan membaca dan kelebihan dan kekurangan metode qiraati, latar belakang berdirinya metode qiraati, tujuan pengajaran metode qiraati dan visi misi metode qiraati, dan langkah-langkah pembelajaran qiraati. Dan juga di dalam landasan teori ini, si penulis juga menulis Al-Quran hadis. Di dalamnya itu ada pengertian Al-Quran dan hadis, terus tujuan dan fungsi mata pelajaran Al-Quran hadis. Dan itu sudah dijelaskan di bab kedua di landasan teori. Langsung masuk ke bab ketiga, metode penelitian. Nah, di dalamnya ini ada jenis dan sifat penelitian. Nah, di jenis dan sifat penelitian ini, yang pertama itu jenis penelitian. Si peneliti ini dilihat dari skripsinya itu, peneliti ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian di salah satu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki dipilih oleh si peneliti ini, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Yang kedua itu sifat penelitian. Penelitian ini memiliki sifat penyusunan deskriptif, di mana ditunjukkan untuk menganalisis dan menyajikan keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian. Dan penelitian ini yaitu kualitatif.
Dan di bab 3 ini, pada metode penelitian ini, si peneliti menulis sumber data. Yang dimaksud sumber data ini dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh berdasarkan sumbernya. Dan si penulis ini menyebutkan jenis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, si penulis ini juga mencantumkan teknik pengumpulan data. Jadi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, si peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode tes dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data. Di sini ditulis yang pertama itu metode wawancara atau interview, yang kedua metode tes, yang ketiga metode dokumentasi, dan langsung masuk selanjutnya teknik analisis data. Jadi di bab 3 ini juga si peneliti menulis teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil lainnya. Nah, itu yang disebutkan oleh si peneliti dalam bab 3. Langsung masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Ditulis di skripsi ini oleh si peneliti disebutkan gambaran umum tempat penelitian. Jadi di sini dicantumkan sejarah berdirinya MI Darussalam Ranung Jaya, tempat yang diteliti oleh si peneliti, dan tujuan berdirinya MI ini, dan juga data guru MI ini. Masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Si peneliti ini menuliskan di dalam hasil penelitian dan pembahasan ini, dalam bab 4 ada gambaran umum tempat penelitian. Di situ dituliskan ada sejarah berdirinya MI ini, terus juga tujuan berdirinya MI ini, terus juga dicantumkan data guru dan data siswa di MI ini, dan struktur organisasi di MI ini. Terus juga dicantumkan tentang kondisi bangunan MI ini dan sarana dan prasarana di MI tersebut. Terus juga dicantumkan denah lokasi MI tersebut. Nah, itu sudah dijelaskan. Langsung masuk ke hasil penelitiannya. Jadi dituliskan di skripsi ini, si peneliti melakukan wawancara dengan ibu kepala sekolahnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.